Kalau kita lihat dari sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmi, Abu Aliyah Mujahid As-Siddi dan beberapa ulama salaf, jadi pernah di kalangan Bani Israel itu ada orang kaya, laki-laki kaya yang tidak mempunyai anak, namun hartanya sangat banyak dan dia memiliki beberapa orang keponakan laki-laki. Jadi keponakannya ini sangat ingin sekali pamannya ini mati. Cuma nyawa tahan pula. Nggak pula dia mati-mati, panjanglah umurnya. Sementara keponakannya ini sangat berharap untuk menguasai hartanya. Akhirnya mereka susun rencana, kita bunuh paman kita ini, nanti kita letakkan di jalan atau di mana saja, kita akan menguasai hartanya. Nah, jadi mereka bunuhlah pamannya ini. Habis itu mereka yang paling bersedih, kami tidak terima, pokoknya harus ketemu siapa yang membunuh paman kami ini. Memang pembunuhan ini biadab, paman kami dibunuh secara kejam, padahal dia yang bunuh. Mereka pun berdiskusi lah, orang-orang Bani Israel ini. Di tengah-tengah kita kan ada Nabi Allah. Kenapa tidak kita laporkan saja kepadanya, supaya dia memberikan keputusan. Pergilah mereka kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tolonglah mintakan kepada Tuhanmu agar dia memberikan pemberitahuan siapa sebetulnya yang membunuh paman kami ini. Nah, jadi kata Nabi Musa setelah meminta kepada Allah, ya Allah, beritahukanlah aku siapa pembunuh laki-laki ini. Allah bukan serta-merta bilang, oh si fulan pembunuhnya, tidak. Tetap ada prosesnya. Jadi tidak ada kita ini yang minta kepada Allah langsung tiba-tiba langsung dapat, itu nggak ada. Tetap ada proses untuk mendapatkannya. Jadi harus ada juga ikhtiar dari kita. Jadi Allah ini memberikan jalan kepada kita. Nah, kata Nabi Musa kepada kaumnya, Allah telah memberitahu aku, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Cuman itu aja perintah Allah. Simple sebenarnya kan. Sembelih sapi betina. Nah, apa kata orang Bani Israel ini? Oh, Musa, kami ini mau cari pembunuh. Apa hubungannya dengan sapi betina ini? Apakah kau ingin membuat kami ini jadi bahan ejekan? Mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina. Kata Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah 76, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari yang jahil. Aku nih nggak ngeprank kalian. Untuk apa aku ngeprank kalian? Kemudian kata Nabi Musa, aku tidak bercanda, aku tidak akan menjadi orang jahil di antara kalian. Akhirnya orang Bani Israel ini justru menyulitkan dirinya sendiri. Sampai mereka nanya sifat sapi itu, warnanya, umurnya, akhirnya menyulitkan mereka. Jadi kadang perintah itu simple, cuman kadang kita yang mempersulitnya. Akhirnya perintah itu jatuh kepada, kata Allah, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, yaitu sapi betina yang masih perawan, tidak tua, tidak muda, di antara itu. Kalau kita kan kurban sapi itu 2 tahun mau masuk 3 tahun. Nah, carilah sama kalian yang di antara itu, berarti 1,5 tahun. Syaratnya lagi berat lagi, mesti perawan, belum pernah memiliki anak. Maka kata Allah nih, syaratnya berat, dia mesti perawan, tidak tua, tidak muda. Nah, udah, itu aja udah cukup sulit sebenarnya mencarinya. Akhirnya dalam surah Al-Baqarah 70 mereka itu mengajukan pertanyaan lagi. Wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya masih samar bagi kami. Nah, padahal kan udah jelas itu. Ini akal-akalan mereka
untuk mempersulit diri, dan yang kedua bisa jadi untuk pengalihan isu. Nah, jadi pengalihan isu ini udah lama terjadi. Supaya tidak dapat pembunuhnya, dibuatlah cara lain. Ada ketakutan juga nih, kalau kita iya kan nanti betul-betul kena, ini gimana. Tapi sebagian lagi mengatakan iya ya, oke. Jadi kayak mana sifat sapi itu, bagaimana hakikatnya. Nah, kata Nabi Musa dalam Al-Baqarah 71, sapi itu sapi betina, belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula mengairi tanaman, tidak punya cacat, tidak punya belang. Tambah sulit jadinya kan. Aturan yang pertama tadi sembelih sapi betina, selesai. Akhirnya minta tahu warnanya, kuning, enak memandangnya. Jadi antara kuning tua kuning muda lah jadinya. Umurnya mesti tidak tua tidak muda, pertengahannya ada masih perawan. Kemudian nanya lagi, ya, tidak pernah dibawa membajak tanah, tidak punya cacat, tidak ada belangnya. Nyaris mereka tidak mendapatkan sapi yang seperti ini. Akibat apa? Banyak tanya. Anak kita aja banyak tanya, kadang kan beberapa kali ya sabar kita jawabnya, habis itu udah lah tuh, itu juga ditanya dari tadi. Jadi bertanya itu untuk mendapatkan kefahaman. Kalau sudah paham, udah selesai. Jangan ditambah lagi, akhirnya nanti menyulitkan kita sendiri. Hampir mereka tidak menemukan dan tidak melakukan penyembelihan ini. Tapi Allah ini sudah mempersiapkan juga. Ada seorang laki-laki, dia satu-satunya memiliki sapi seperti yang dicirikan di dalam surah Al-Baqarah 71 itu. Cuman dia sendiri. Nah, konon laki-laki yang punya sapi ini seorang anak yatim yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang dikatakan ibunya dia selalu ikut. Cuman dia yang punya sapi itu. Akhirnya gimana caranya beli sapi ini? Ditawar oleh orang Bani Israel. Kami beli seberat sapi ini sebanding dengan emas. Jadi berapa berat sapi ini, segitulah emas yang harus kami berikan. Kata anak ini melalui ibunya tidak mau. Kata ibunya juga tidak mau. Nego-nego akhirnya berapa? 10 kali berat sapi itu dengan 10 kali emas pula, yang dengan berat yang sama dengan sapi itu. Baru setuju. Nah, baru setuju, akhirnya apa? Setelah sapi betina itu disembelih, salah satu bagian tubuhnya itu dipukulkan ke mayat itu pun terbangun. Mayat paman yang dia bunuh tadi. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Dijawabnya, keponakanku. Selesai, mati dia langsung. Harta habis untuk membayar sapi, kita pun akhirnya dipenjara. Bahkan mungkin dibunuh, dihukum juga jadinya.